adabin nasi kullihim ma'al Qur'an. Bab tentang adab-adab manusia seluruhnya terhadap Al-Qur'an. Thabata fi sahih Muslim rahimahullahu ta'ala an Tamim ad-Dari radhiyallahu anhu قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة قلنا لمن قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. Agama adalah nasihat. Ad-dinun nasihah. Seperti al-hajju Arafah. Haji adalah Arafah. Arafah ini wukuf bagian daripada rukun haji. Tidak sempurna, tidak sah, bukan tidak sempurna, tidak sah haji kalau tidak pakai wukuf di Arafah, karena salah satu bagian rukun. Begitu pula agama ini ad-dinun nasihah. Redaksinya sama. Al-hajju Arafah, ad-dinun nasihah. Agama adalah nasihat. Tidaklah tersebar agama ini tanpa saling menasihati satu dengan yang lain. Dikatakan qal liman, bagi siapa? Lillah, bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa li kitabihi, bagi kitabnya Al-Qur'an. Wa li rasulihi, bagi rasulnya. Wa li a'immatil muslimin, daripada imam-imam muslim, wa ammatihim, dan orang secara umum. Qala al-ulama rahimahullahu ta'ala, apa maksud an-nasihah li kitabillah? Apa maksud nasihat terhadap Al-Quran, kitabullah? Nasihat kepada Al-Quran berarti al-imanu bi annahu kalamullah. Kita mengimani bahwasannya Al-Quran itu adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ada orang yang meyakini Al-Quran adalah buatan Nabi Muhammad, kalamnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai itu orang ngomong, ya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil Qur'anil Karim. Berarti yang mengatakan siapa? Nabi Muhammad. Bukan. Al-Quran itu kalamullah, firman Allah Subhanahu wa taala. Ya, al-munzil, al-munazzal ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang diturunkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-mu'jaz, yang sebagai melemahkan orang-orang yang ingin melemahkan orang, namanya mukjizat itu melemahkan. Malah menantang orang untuk mendatangkan seperti Al-Qur'an, tidak ada yang bisa. Sebagaimana kemarin sebutin dengan profesor saya Husain Al-Munawwar. Setiap nabi itu diutus berdasarkan yang sedang populer di zamannya. Nabi Musa tentang sihir, maka mukjizatnya apa? Tongkat dilempar. Ya, Nabi Isa, ya, tentang ketabiban, kedokteran. Nabi Musa bisa menghidupkan orang mati. Ada yang bisa hidupkan orang mati? Tidak ada. Tapi Nabi Musa diberikan mukjizat bisa menghidupkan orang yang mati secara medis. Ya, maka tidak ada yang bisa menandingi mukjizatnya Nabi Musa. Nabi Muhammad ketika itu tentang masalah bahasa, bukan berarti tidak bisa baca, tapi bagaimana bahasa. Orang-orang Arab itu bikin syair, ada namanya pasar ukaz. Pasar ukaz itu satu pasar, bukan jual sayuran, bukan jual barang perabotan, tapi mendendangkan syair, bersajak. Kalau berbicara itu terkait sajak. Maka turunlah Al-Quran. Ya, sampai orang mengatakan ini bukan kalamnya Muhammad. Ya, makanya Nabi Muhammad SAW ummi. Biasanya orang kalau nggak bisa baca itu aib. Ya, kalau manusia nggak bisa baca aib enggak. Tapi tidak bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana orang yang tidak bisa baca tetapi bisa membuat seperti Al-Quran? Enggak mungkin. Ya, allamani Rabbi, adabani Rabbi. Allamani Rabbi, yang mengajarkan Rasulullah yang adalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa. Kalau misalkan Nabi Muhammad punya guru, berarti yang hebat gurunya. Ada yang ngajarin Rasulullah.
Kalau kita kan belajar, Rasulullah nggak belajar, tapi ada gurunya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Seandainya punya guru yang hebat siapa? Ya, gurunya ini paling buatan gurunya ini. Kalau bisa baca paling beliau baca dari kitab-kitab yang lain, dari sejarah-sejarah yang lain. Maka tidaklah aib bagi Rasul, justru menjadi mulia. Kalau kita kagak bisa baca, kagak punya ilmu, bodoh kita. Ya, berbeda dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengajarkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka yakin nasihatnya pada Al-Qur'an berarti kita mengimani bahwasanya Al-Qur'an itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi firman itu ada namanya Quran, ada namanya hadis. Apa bedanya? Kalau Al-Quran lafaznya dan maknanya dari Allah Subhanahu wa taala. Lafaz dan makna dari Allah. Kalau hadis lafaznya dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tapi maknanya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau baca Al-Quran setiap huruf dibalas berapa? 10. Berbeda dengan hadis Rasulullah. Walaupun sama-sama wahyu, Al-Quran hadis itu sama-sama wahyu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Jadi apa yang dilafalkan, apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah adalah atas bimbingan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ada hadis itu ya lafadznya dari siapa? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sedangkan maknanya dari Allah. Apa bedanya dengan hadits qudsi? Kalau hadits qudsi disandarkan kepada Allah, cuma lafadznya Rasulullah. Qala Allah Ta'ala qala fi ma yarwi an Rabbil Izzah. Bersandarkan sandar, ada hadis marfu, ada hadits qudsi. Kalau hadis marfu disandarkan kepada Rasulullah, qala Rasulullah. Kalau hadis qudsi disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma hadis qudsi ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif. Sedangkan Al-Qur'an mutawatir. Apa itu mutawatir? Ya, qat'iyud dilalah. Enggak bisa kita bantah-bantah Al-Qur'an, enggak bisa. Enggak bisa, satu huruf pun enggak bisa dibantah. Ya, kemarin ada penelitian seorang pastor yang memiliki Bible dari abad sekian sampai abad sekian. Ya, itu ternyata setiap abad berbeda-beda Bible. Dan dia punya mushaf Al-Quran dari abad sekian. Ternyata tidak ada bedanya dengan Quran yang sekarang. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Ya, kita kemarin pelepasan. Ya, pelepasan melepas peserta STQ nasional insyaallah di Jambi. Dan saya mohon maaf sekarang kurang masjidnya jarang ini. Setiap hari kita bina anak-anak yang akan ikut lomba di nasional, insyaallah berangkatnya Sabtu. Ya, kita bina anak-anak di sana, anak-anak yang mau lanjut ke nasional. Itu di sono ada kita lagi pelepasan, ada 3 pelepasan. Jadi dari gereja, dari Islam ada, STQ, dari mereka juga ada. Lomba-lomba ada tuh. Ada dari Buddha. Yang Buddha di Malang. Namanya apa lupa gitu. Yang Kristen ini tuan rumahnya di Ancol. Ya, tapi di situ cuma hafalan lomba apa namanya kalau paduan suara. Tapi kayaknya nggak ada hafalan Injil, nggak ada, belum ada. Ada nggak lomba MTQ hafalan Injil? Nggak ada di sana. Al-Quran banyak. Ya. Diutus lomba 30 juz tafsir Quran karena STQ. Ada lomba hafalan hadis. Ada nggak hafalan Injil? Kayaknya belum dengar. Kita kumpul tuh, kita dijejerin. Ya, baru kali itu ya gabung katanya. Sebelumnya nggak pernah gabung kalau pelepasan yang STQ yang apa dari Buddha dan dari. Artinya apa? Begitu. Kalau itu buatan manusia pasti akan berubah. Kenapa? Karena nggak sesuai dengan zamannya. Begitu pula Injil dirubah oleh manusia.
Maka Al-Quran itu turunnya sekaligus, turunnya berangsur-angsur. Kalau kitab yang lain turunnya jumlatan wahidah. Turunnya langsung, makanya ketika turun langsung hafalnya susah. Kenapa Al-Quran itu turunnya berangsur-angsur? Linutsabbita bihi fu'adak wa rattalnahu tartila. Quran itu turun 2 kali. Al-Quran turun berapa kali? 2 kali. Min lauhil mahfuz ila sama'i dunya jumlatan wahidah. 30 juz langsung itu pada malam Lailatul Qadar. Maka turun inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Tetapi turunnya kepada baginda Rasulullah berangsur-angsur. Ya, berangsur-angsur. Maka wahyu yang pertama turun adalah apa? Iqra. Kapan turunnya? Tanggal 17 Ramadan. Jadi 17 Ramadan itu nuzulul Quran, bukan turunnya yang sekaligus. Ya, kalau sekaligus malam Lailatul Qadar. Kalau yang turunnya ya tanggal 17 Ramadan itu wahyu yang pertama kali turun kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah surat Al-Alaq, Iqra. Ya, dari ayat 1 sampai ayat 5. Itu yang pertama kali itu turun. Yang diperingati itu bukan turunnya sekaligus. Karena turun sekaligus gak mungkin malam Lailatul Qadar. Awal pertama kali wahyu. Kalau turunnya berangsur-angsur kan berdasarkan waqa'i, ya, kejadian-kejadian. Ketika turun, ya, ditulis, Rasul manggil sahabat Rasul ajarkan kepada sahabat, kemudian ditulis wahyu di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu terus, ya, sampai selesainya Al-Quran. Wala yushbihu syai'un min kalamil khalq. Ya, tidak boleh menyerupai sesuatu daripada perkataan manusia. Tidak boleh. Tidak boleh menyerupai perkataan manusia. Laisa kamitslihi syai'un. Jangan samakan. Berbeda dengan syair-syair yang ada. Berbeda dengan syair-syair yang ada dengan perkataan manusia. Maka didatangkan dalam Al-Quran, datangkan Al-Quran 10 ayat daripada Al-Quran, bahkan datangkan 1 ayat daripada Al-Quran, tidak ada yang bisa, tidak ada yang mampu, ya, tidak ada yang mampu. Nah, itu. Wala yaqdiru ala mithlil khalq. Ya, tidak ada yang bisa menyerupai Al-Quran, tidak ada. Ada yang bikin Al-Quran tetapi redaksinya al-fil, ya, khurtumu tawil, hidungnya panjang, wa udhunu kabir, ya. Itu anak TK juga bisa. Gajah, belalainya panjang, telinganya lebar, badannya besar. Nah, anak TK bisa gitu. Ya. Maka Quran ini bahasa sastra yang tinggi. Tidaklah ada manusia yang bisa menyerupai Al-Quran. Tidak ada. Summa ta'zimuhu wa tilawatu haqqa tilawati. Kemudian menghormati Al-Quran. Menghormati pembaca Al-Quran dan membacanya dengan sebenar-benarnya bacaan. Ya. Menghormati Al-Quran. Maka kalau kita tuh diajarkan, jadi ada Quran, ada mushaf Al-Quran. Yang kita baca itu namanya, ya, mushaf Al-Quran. Mushaf Al-Quran berbeda dengan Al-Quran. Al-Quran itu di Lauhil Mahfuz. Sedangkan mushaf Al-Quran yang kita baca namanya mushaf Al-Quran. Menghormati walaupun mushaf. Sesuatu itu kalau sudah ditulis Al-Quran jadi mulia. Ini ada selampe, tisu, ya, dipakai buat ingus. Tapi kalau sudah ada Al-Quran dimuliakan, nggak boleh taruh di bawah. Sesuatu itu kalau sudah ada Al-Quran harus dimuliakan. Jangan sembarangan. Jadi kalau ada sebaran-sebaran Al-Quran sobek-sobekan itu, jangan sembarangan. Nggak bisa dibungkus bakwan. Beda dengan tulisan yang lain. Ketika sudah ada Al-Quran jadi mulia. Kertas saja yang kalau sudah ditulis Al-Quran menjadi mulia. Apalagi yang di dalamnya ada Al-Quran, dia harus dihormati. Jangan diinjek, nggak boleh diinjek. Maka kalau ada Quran, gimana saya punya Al-Quran? Tak pakai lagi, sudah rusak-rusak. Ya, satu dibakar atau dikubur dalam tanah.
Agar apa? Agar tidak dihinakan oleh orang. Enggak sembarangan. Kalau kita lihat buku pelajaran nih, kadang-kadang di tukang sayur atau tukang apa jadi bungkusan. Ya, tapi enggak boleh sama Al-Quran. Menghormatinya. Kenapa? Karena itu kertas sudah ditulis Al-Quran. Ini kan kertas. Ya, buku-buku kertas. Cuma kalau udah ada Al-Quran jangan samakan dengan yang lain. Walaupun hanya selembar. Harus kita muliakan, ta'zim mushaf yang sudah ditulis bagaimana mereka yang dadanya ada Al-Quran. Hormati ahlul Quran. Ya, hormati mereka. Para penghafal Al-Quran menghormati. Ta'zimul Quran. Bagaimana khidmatnya kepada Al-Quran. Ya, maka guru kita Profesor Syarif Hasan Al-Munawwar termasuk orang-orang yang berkhidmat kepada Al-Quran, yang menyebarkan Al-Quran, yang mengajarkan Al-Quran. Dan membaca dengan haqqut tilawah. Apa itu membacanya haqqut tilawah? Pertama, bacanya dengan tartil, belajar, mengaji kepada guru. Man ya'khudul ilma an syaikhin musyafahatan yakun 'aniz zayghi wat tashifi fi harami wa man yakun akhidan min suhufin fa ilmuhu 'inda ahli ilmi kal adami. Baca dengan tartil. Ya, mereka kalau lagi musabaqah nih tidak hanya suaranya bagus, tapi harus pakai tajwid, fasahahnya, berhentinya di mana, begitu. Ya, ya saya mulai tahun ini tuh dari kemarin masuk di pelatih, ya, di provinsi DKI Jakarta. Itu bagaimana orang, ya, masya Allah, anak kecil yang ikut 30 juz namanya Zaki. Ya, itu juara di luar negeri, udah internasional 30. Anak kecil hafal Quran. Ya. Begitu mukjizatnya Al-Qur'an. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal mudzakir. Yang ikut di selatan ada nanti MTQ bulan Desember. Boleh sekali-kali kita hadir. Ya, hadir lagi MTQ biar dengar gimana Al-Qur'an dihafal oleh anak-anak. Yang juara 1 di selatan ini anak kecil juga. Ya, namanya Hafiz. Ya, itu. Yang juara 10 juz anak kita. Ya, SMP di pesantren Darul Hasbi. Alhamdulillah masuk yang 10 juz tingkat kota, nanti akan masuk provinsi. Yang ikut hadis juga ada. Anak pesantren kita insyaallah ada yang ikut nasional di Jambi, hafalan hadis dengan sanad dan matannya. Tidak ada agama yang kayak begini. Ya, agama mana yang hafal kitabnya? Ya, kita tidak bisa merubah, walaupun merubah harokat. Coba merubah harokat Al-Quran. Tidak ada yang bisa merubah satu huruf daripada Al-Quran. Kenapa? Banyak yang hafal Al-Quran. Kalau dirubah pasti ketahuan. Ya, siratal ladzina an'amtu alaihim. Ada yang mau merubah Fatihah jadi an'amtu. Ketahuan enggak? Kenapa ketahuan? Yang hafal banyak Fatihah. Apakah yang lain enggak ada yang hafal? Banyak yang hafal. Bapak tuh kalau ke Kudus itu kampung Quran. Setiap RT ada mahat Al-Quran di Kudus. Ya, itu setiap kampung ada tempat penghafal Al-Quran. Kalau paling banyak tempat menghafal Al-Quran mungkin salah satunya di Kudus. Pondoknya berdekatan. Ya, di mana? Di Kudus. Dulu saya pernah dari pondok ya belajar menghafal Quran di Kudus. Itu tempatnya dekat-dekat. Apalagi kalau udah dekat menara. Itu banyak sekali nih tempat-tempat penghafal Al-Quran. Yang hafal bocah-bocah kecil. Apalagi di Janbu'ul Quran, ya. Mbak Arwani, ya. Bocah-bocah umur berapa tahun? SD. Ya, kelas 4, kelas 5 lagi main bola. Itu kata kawan saya, itu semuanya Quran berjalan itu semua. Ya, itu. Mimpinya bukan lagi apa, mimpinya Al-Quran, ngigonya Al-Quran. Itu anak-anak Masya Allah. Ya, maka baca haqqut tilawah, belajar. Ya, kemudian setelah belajar, ya ditadaburi maknanya, tafsir maknanya, ditadaburi. Biar baca itu mengena, walaupun tidak mengetahui maknanya dapat pahala. Al-Quran itu dapat pahala. Bapak belajar ngaji nggak bisa-bisa, jangan takut. Ya, ngaji belajar nggak bisa-bisa aja masih dibalas pahala oleh Allah. Berapa? 2. Dan malam Senin ada tuh ngaji. Disalahin gurunya, ngulang lagi. Salahin guru, ngulang lagi. Sabar bapak disalahin guru, memang salah. Tapi sabar, disalahin 5 kali. Rugi nggak? Tidak rugi, karena setiap salah dikasih pahala sama Allah.
lu udah mau belajar, ya, maka sungguh-sungguhnya sudah dikasih pahala. Susahnya dikasih pahala. Nggak bisa saja dapat pahala. Berusaha untuk bisa. Punya usaha untuk bisa, maka dia belajar. Pahala dua. Satu pahala litilawah, satu pahalanya karena baca Quran, satu pahalanya karena sulitnya membaca Al-Quran, belajar lagi, ngaji lagi. Itu nggak ada ruginya sama Quran. Ustadz, saya pengen datang aja, pengen dengerin Quran, dapat pahala. Yang dengerin dapat pahala, dengerin doang, cuma nyendernya dengerin orang ngaji, nyimak orang ngaji. Wa idza quri'al Quran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Yang dengerin dapat rahmat. Yang dengerin bagaimana yang baca, bagaimana yang belajar. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar dan mengajarkan Al-Qur'an. Kenapa? Karena yang diajarkan sebaik-baiknya perkataan, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala. Majlis yang paling baik adalah majlis Al-Qur'an. Kenapa? Karena di dalamnya dipelajari Al-Qur'an. Jadi tidak ada ruginya. Ya, enggak ada ruginya bersama Al-Qur'an. Dengerin aja sama orang yang baca dan yang mendengarkan sama-sama dapat pahalanya sama, enggak berkurang. Ya, itu. Makanya istima' berbeda dengan sima'. Istima' itu memperhatikan. Maka kalau ada orang baca Quran, dengarkan. Jangan ngobrol. Itu kalau Kiai Hasan Abdullah Sahal guru kami, ya, itu kalau ada orang yang lagi ngaji rame, itu acara bisa bubar. Kenapa? Enggak menta'zim Al-Quran. Itulah sifat-sifat orang kafir. Ya, sifat orang kafir. Ya. Kalau orang kafir itu ada orang baca Quran, dia teriak-teriak. Kenapa? Agar orang nggak mendengarkan Al-Quran. Ya. Jadi ketika dalam Al-Quran, bagaimana agar kita mengalahkan? Ya. Wa qala alladzina kafaru la tasma'u li hadzal Qur'an walghaw fihi la'allakum taghlibun. Kata orang kafir kepada sesama mereka, La tasma'u li hadzal Qur'an, jangan dengerin Al-Qur'an. Buatlah kegaduhan, buatlah bising agar orang tidak lagi mendengarkan Al-Qur'an, agar orang tidak lagi belajar Al-Qur'an, agar tidak lagi orang mempelajari Al-Qur'an. Walghaw fihim la'allakum taghlibun. Kalau kalian ingin mengalahkan umat Islam, maka jauhkanlah umat Islam daripada Al-Qur'an. Maka orang-orang anak-anak di Palestina itu, kenapa mereka itu ngapal Quran itu gampang. Banyak penghafal Al-Quran di Palestina. Makanya kalau Ramadan ada imam-imam dari Palestina. Ramadan banyak sekali imam. Kenapa? Karena anak-anak di semua yakin yang bisa memenangkan. Karena nanti tidak akan datang kiamat kecuali itu Palestina, Baitul Maqdis akan dipegang oleh umat Islam. Pasti. Itu dalam hadis baginda Rasulullah dalam kitab Fadailul Aqsa. Ya, tentang fadilah keutamaan Masjidil Aqsa. Ya, itu pasti. Itu ardul anbiya. Tidak ada orang yang mau meninggalkan Palestina. Kenapa? Karena itu ardul syuhada. Enggak ada anak kecil tuh pengen mati di sana. Kenapa? Mereka yakin pahala syahid. Lebih baik dia milih syahid. Di sini mau perang sama siapa? Di sana mereka berjuang. Kenapa mereka ingin menghafal Al-Quran? Karena mereka yakin untuk mengalahkan Israel itu kembali kepada Al-Quran, mempelajari Al-Quran. Itu keyakinan mereka. Jadi nggak ada yang takut kalau mereka kena bom, nggak takut mereka. Mungkin kalau lihat video-video orang Palestina, masya Allah kuatnya anak-anak Palestina, kuatnya akidah mereka. Mereka nggak takut dengan kematian. Kenapa? Kalau mati dia syahid. Man mata duna malihi fahuwa fi sabilillah. Orang yang mati untuk membela hartanya berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana yang membela negerinya? Mati membela negeri. Yang membela hartanya saja mati membela harta. Itu fahuwa fi sabilillah. Man mata duna malihi fahuwa fi sabilillah. Bagaimana man mata ya untuk menjaga negerinya? Maka kuat sekali akidah daripada orang-orang Palestina. Kuatnya. Nah. Wa tilawatu haqqat tilawatih.
Membaca dengan sebenarnya bacaan. Setelah dibaca, ditadaburi maknanya, diamalkan isi daripada Al-Quran. Wa tahsinuha, memperbaiki bacaan Al-Quran. Ya, perbaiki bacaan kita. Ya, belajar, kita masih belajar. Ya, kadang-kadang masih kita baca. Ya, ada guru-guru, ada masyayikh, silakan belajar. Ya. Dan belajar kepada orang yang tepat. Ya, belajar kepada orang yang wal khusyu' indaha. Ketika baca Quran tuh khusyuk, mentadaburi ayatnya. Rasulullah pernah baca ayat panjang, tapi Rasulullah pernah baca satu ayat, ya, bangun malam itu dari pertengahan sepertiga malam sampai pengen subuh, satu ayat doang mentadaburin. Sebelumnya kita sudah bahas seorang sahabat Rasulullah ada yang pingsan membaca Al-Quran, ada yang meninggal membaca Al-Quran, begitu khusyuknya dan mentadaburi daripada Al-Quran. Sekarang orang baca Quran ketawa-ketawa, dibuat leluconan, tidak boleh begitu. Ya, hilang adab kepada Al-Quran. Sekarang ada kori kan, kalau lagi baca Quran jadi main-main, buat orang ketawa, jangan, tidak boleh. Adabnya itu pun sudah ditegur kepada guru-guru kita. Ya, kayak Muhammad Ali negur yang baca kayak gitu. Ya, tegur para ulama. Kenapa? Hilang muru'ah Al-Quran, khusyuk membaca Al-Quran dalam keadaan wudu. Jangan lagi baca Quran pegang HP, jangan. Ya, itu lagi baca Quran khusyuk. Kalau ada yang jawab, ada orang yang salam, ngobrol, adabnya gimana? Ketika kita selesaikan ayat kita, kemudian ngobrol, ntar kalau pengen ada penting obrolin. Nanti kalau selesai balik lagi baca apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jadi ada bacanya, ada adabnya. Kalau diputus dengan perkataan manusia, maka kembali lagi baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu adabnya. Wa iqamatu hurufihi fit tilawah, menjaga huruf-hurufnya. Ada namanya makharijul huruf. Ya, tempat keluarnya huruf. Huruf ha beda sama ha. Ya, hamdu sama hamdu beda. Ya. Hamzah a dengan a beda. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alamin beda dengan alamin, beda. Qaf dengan kaf beda. Ya, jadi mempelajari sin dengan shin. Syadida berbeda dengan sadida. Sadid itu layyina. Ya. Kalau syadida artinya keras. Oh, jaga huruf-hurufnya. Ya, itu. Perbaiki huruf-huruf bacaan Al-Quran. Bagaimana memperbaiki? Datang ke guru yang memang ahlinya. Datang kepada Prof. Sekolah Munawar, baca Kiai Muhammad Ali. Ya, kata kalau di MTQ kemarin ada Kiai Muhajir, ya, ada banyak sekali guru-guru masalah senior, kiai-kiai para qurra senior Indonesia, qari-qari, ya, yang penghafal Al-Quran yang juara internasional, sampai juara hafalan Al-Quran di Mekah, hafalan Al-Quran di Mesir dan sebagainya. Itu guru-guru kita, masya Allah, ya. Belajar dengan ahlinya, ya, maka dikatakan, ya, bertanya kepada orang yang ahli, bertanya kepada orang yang ahli, belajar kepada orang yang ahlinya, yang bersambung sanadnya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wadzabu anhu li ta'wilil muharrifin, menjaga Al-Quran daripada orang-orang yang ingin merubah Al-Quran, mentafsirkan Al-Quran dengan seenaknya. Ada orang menafsirkan Al-Quran itu sepenggal-sepenggal, maknanya tidak sesuai. Ya, maka yang menjaga adalah para ulama-ulama kita. Wa tasdiqu bima fi, beriman kepada Al-Quran. Tidak boleh beriman sebagian dan mengingkari sebagian. Seperti orang-orang Yahudi, afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Apakah engkau beriman kepada Al-Quran dan mengingkari sebagian yang lain? Tidak boleh. Kita harus berimani semua isi Al-Quran. Tidak boleh yang sesuai dengan kita aja kita iman, yang kagak sesuai jangan. Tidak boleh. Al-Quran tidak bisa seperti itu. Imani semuanya. Ya, itu. Walaupun tidak nyampe otak kita yang belum nyampe, bukan Al-Quran yang salah. Sekarang ini Al-Quran tidak sesuai. Ya. Ada fafsahu fil majalis, ditafsirin tuh sama siapa yang Zaitun, sholatnya jarak-jarak, pakai jarak-jarak sholatnya, ya, pakai dalilnya
tafassahu fil majalis, enggak nyambung. Ya, ini namanya tafsirnya dengan nafsu, tidak dengan ilmu. Menafsirkan seenaknya dia. Tidak punya dasar-dasar ilmu daripada untuk menafsirkan Al-Quran, tapi berani menafsirkan Al-Quran. Jadi kalau ada orang yang ngomong tentang Al-Quran, bukan Qurannya yang salah, menafsirkannya yang salah. Ya, bukannya Al-Qurannya yang salah, tapi penafsiran mereka yang salah. Jadi nanti ada tafsir hermeneutika. Bagaimana mereka menafsirkan Al-Quran dengan seenaknya. Maka dibantahlah oleh para ulama. Ada orang orientalis ingin merubah Al-Quran. Orang barat yang mempelajari Al-Quran. Hafal Quran. Kemarin kan ada Profesor Said Al-Munawar. Mereka hafal Quran. Ya. Mereka bisa baca Al-Quran. Dosen-dosen sana di Belanda. Ya. Bahkan yang membuat kitab Mu'jam Fahras li Al-Fadhil Hadis. Itu 8 jilid. Itu nama, kalau kitab nyari Quran kan namanya Fathur Rahman. Ada kitab untuk mencari hadis namanya Mu'jam Fahras li Al-Fadhil Hadis yang buat Winsing. Ya, Winsing itu orang orientalis. Itu buat hadis, bukan buat hadis, membuat bagaimana indeks hadis. Dibuat Kutubut Tis'ah. Jadi bagaimana kita bisa mencari hadis dari Kutubut Tis'ah. Kita akan dengarnya Kutubut Sittah ya. Kalau Sittah kan Bukhari, Muslim, 4 sunan, Sunan Tirmidzi, Nasai, Abu Daud, Ibnu Majah, tambah siapa lagi? Itu kan 6. Tambah Al-Muwatta, Sunan Imam Darimi, kemudian Musnad Imam Ahmad, jadinya 9. Namanya Kutubut Tis'ah. Itu yang buat orang orientalis. Tapi ilmiah, ada orang orientalis mempelajari Islam ilmiah, ada juga orang yang mempelajari Islam tapi untuk menghancurkan Islam. Ada. Hati-hati kalau belajar Qur'annya, belajar agama Islam di barat. Maka kurangnya jadi liberal. Ya, menafsirkan Al-Quran dengan akhirnya apa? Udah seorang profesor boleh nikah lawan jenis. Profesor tuh yang ngomong. Ada profesor wanita tuh yang boleh nikah sama jenis. Ini kan ngawur. Ya, ngawur. Ngajinya di barat. Ya, salah ngaji. Bukannya pinter, dosen, profesor. Ya, universitas negeri lagi. Ya, itu. Ini kekhawatiran. Banyak orang intelektual tetapi ternyata salah mempelajari Al-Quran. Maka pelajarilah ilmu turas daripada guru-guru para ulama kita. Ngajinya kitab. Jelas sumbernya, rujukannya jelas. Yang belajari, yang mengajarkan, yang nulis siapa tuh jelas. Ini yang nulis nggak jelas, ngambil ilmunya dari barat, orang barat yang nulis, bukan Islam lagi yang ngajar. Ya, mereka ada orang orientalis itu yang memang secara objektif mendalami ilmu Quran dan hadis, bukan Islam. Tapi bisa menciptakan kitab namanya Mu'jam Fahras itu. Ya, kita belum ada. Adalah Imam Suyuti punya kitab namanya Al-Jami' As-Shaghir juga sama. Ya, lebih banyak lagi. Ya, ulama-ulama itu orang orientalis tapi ditahqiq oleh Dr. Fuad Abdul Baqi dia. Ya, itu. Bagaimana mencari hadis. Jadi kalau ilmu tahqiq itu bagaimana mencari hadis. Kalau Quran kan namanya Fathur Rahman ya. Fathur Rahman itu bagaimana cari Al-Quran. Kita cari ayatnya, cari bisa ketemu di ayat berapa, surat apa. Ini nyari hadis. Sebutkan penggalan hadisnya, bisa dicari di mana. Ya, jadi gampang nyari hadis. Ya, jadi ada ulama yang membuat itu. Ya, ada juga orang orientalis yang buat itu. Orientalis bukan Islam. Hafal hadis. Kita yang Islam ya mestinya terpanggil untuk mempelajari Al-Quran. Ya. Wadzabu an huri ta'wilil muharrifin. Penjaga daripada orang-orang yang ingin merubah Al-Quran wa tasdiqu bima fi. Mengimani apa yang ada pada Al-Quran. Wal luqufu ma'ahkami. Menjaga hukum-hukum daripada Al-Quran. Jaga Al-Quran. Ya, pelihara. Ya, yang diharamkan Al-Quran tinggalkan. Yang diperintahkan oleh Al-Quran kerjakan. Itu menjaga ahkam-ahkam hukum-hukum daripada Al-Quran. Wa tafahumu ulumi. Memahami ilmu-ilmu daripada Al-Quran. Banyak sekali. Ilmu-ilmu Qurannya banyak. Ada ulumul Quran. Tafsirul Quran. Ya. Ada asbabun nuzul Al-Quran. Ada nanti ya banyak sekali tentang ilmu-ilmu Al-Quran. Jadi ad-dakhil fil Quran. Bagaimana
orang-orang yang ingin merusak Al-Quran ad-dakhil. Wa amsali, mempelajari amsalnya, cerita kisah-kisah pada Al-Quran. Wal bahthu an umumihi wa khususi, ada yang umum, ada yang khusus dalam Al-Quran. Ya, maka kalau kita baca ahkamul mawaris, sekarang sudah jarang yang pakai ilmu mawaris. Dikatakan awwalu ilmin yurfa'u minal ardi ilmul mawaris, ilmul faraid. Ilmu yang akan hilang, diangkat oleh Allah pertama kali daripada muka bumi ini adalah ilmul mawaris, ilmul faraid. Udah jarang lagi orang belajar. Ya, maka jelas kalau ilmul faraid itu Allah tegaskan dalam Al-Quran bagian-bagiannya. Jangan bilang kagak adil. Ini enggak adil. Kenapa laki-laki satu, perempuan setengah daripada laki-laki? Enggak adil. Berarti kan dia enggak meyakini Al-Quran. Bahwasannya yang membagi siapa? Allah. Lidzakari mithlu hadzil unsayain. Enggak yakin. Allah enggak adil itu. Ya, harus sama antara laki-laki dan perempuan. Berarti meragukan isi daripada hikmahnya banyak. Sudah nanti dibahas oleh para ulama-ulama tentang ilmul faraid. Tanya sama ulama tentang faraid. Ya, itu tidak sembarangan ilmul faraid itu. Maka dikatakan ilmu dalam hadis baginda Rasulullah, awalu ilmin yurfa'u minal ardi ilmul faraid. Ilmu yang pertama kali diangkat ilmul faraid, yang bagi Allah. Yang bagi Allah Subhanahu wa taala, jelas dalam Al-Quran ayat-ayat mawaris. Kapan suami dapat berapa? Suami dapat setengah kalau dia enggak punya anak. Kalau dia punya anak dapatnya seperempat. Ya, istri itu dapatnya seperempat kalau dia enggak punya anak. Kalau dia punya anak dapatnya seperdelapan. Jelas. Ya, ibu dapat kadang-kadang sepertiga, dapatnya kadang-kadang seperenam. Ya, itu dijelaskan dalam Al-Quran bagian-bagiannya. Ya, walaupun tidak ada, nanti ada Rasulullah, namanya hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, nyarinya aman dah, bagi rata aja biar gampang. Ya, jadi jarang yang pelajari ilmu mawaris, udah hitung-hitungan. Ya, wa du'a ilaihi ila ma dzakarna, dan berdoa dengan Al-Quran. Doa yang paling bagus itu dengan apa? Yang pertama doa yang ada dalam Al-Quran. Kemudian doa-doa dalam hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala punya kitab namanya Al-Azkar. Isinya zikir-zikir. Ya, ensiklopedia zikir, itu Imam Nawawi. Doa yang bagus dari mana? Al-Quran. Apalagi dari hadis, ya, baru daripada sahabat, kemudian daripada ulama-ulama dan sebagainya. Jadi kalau doa pakai Al-Quran bagus. Kenapa? Itu dari Al-Quran. Allah yang tuliskan doa tersebut. Ya, itu. Jadi doa dari hadis bagus. Nah, karena Rasul berdoa dengan doa-doa itu. Itu afdal. Walaupun yang lain juga boleh. Pakai bahasa sendiri pun boleh doa mah. Ya, itu. Allah paham bahasa apa saja.